Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waalaikumsalam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah wal akhwat azakumullah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Semoga yang rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dalam rahmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat yang agung, yaitu nikmat di atas hidayatul Islam, hidayah iman, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut kita berusaha untuk istiqomah dalam talabul ilmi, ya, adalah wasilah untuk meningkatkan iman, sehingga dengan bertambahnya iman akan bertambahnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meneruskan kajian kita tentang kitab tauhid, ya, bab yang keempat mengenai al-khauf, ya, babul khauf minasyirik, yaitu takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Pada bab ini, ya, sampai kepada, ya, dalil yang menunjukkan tentang, ya, kita atau orang yang bertauhid itu harus takut terjerumus ke dalam bentuk kesyirikan, baik syirkul akbar atau syirik asghar. Sudah di awal disebutkan orang itu semakin sempurna tauhidnya, ya, semakin sempurna tauhidnya, semakin tinggi ketauhidannya, dia akan merasa khawatir dan akan merasa takut melakukan kesyirikan. Justru orang yang merealisasikan tauhid betul-betul itu akan semakin takut terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Sebaliknya orang yang merasa aman dari syirik gitu, ya, dia merasa dirinya sudah sempurna ketauhidannya dan tidak merasa, ya, aman dari syirik. Dia merasa dirinya, ya, aman dari kesyirikan. Itu menandakan lemahnya tauhid gitu. Jadi semakin orang
tinggi ketauhidannya kepada Allah, semakin takut dia terjerumus dalam syirik itu intinya. Di mana disebutkan di sini ayat yang berikutnya tentang Al-Khalil alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Al-Khalil di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang diabadikan dalam surat Ibrahim ayat 35. Ini yang menunjukkan di mana Nabi Ibrahim adalah imam al-muwahhid, imamnya orang-orang bertauhid. Sudah mencapai tingkat tinggi dalam ketauhidan tapi masih terus berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Apa doanya? Di dalam surat Ibrahim ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang doanya Ibrahim alaihissalam, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku, kata Ibrahim, jauhkanlah aku beserta anak cucuku, keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ya. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini selalu didawamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun beliau sudah mencapai tingkat tinggi ketauhidan. Imamnya orang-orang muwahhid sudah. Di zamannya enggak ada yang bertauhid kecuali Ibrahim dan pengikutnya. Juga menjadi imam setelahnya yang harus diikuti dalam ketauhidan, dalam keimanan, dalam amal soleh, ya. Uswah qudwah. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga disuruh untuk mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keteguhan memegang akidah tauhid gitu ya. Dan ini doa yang harus kita juga dawamkan kita. Doa ini ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Kita berdoa juga disunahkan dengan doa ini supaya kita dan keturunan kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Ya. Al-Khalil di sini kan kata mu'alif dikatakan qala Al-Khalil ya. Itu Ibrahim alaihissalam yang dikenal dengan Al-Khalil. Artinya kekasih Allah. Mengapa Ibrahim dikatakan Al-Khalil? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil beliau sebagai kekasihnya. Khalilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 125. Ini dalil Nabi Ibrahim sudah diangkat menjadi kekasih Allah. An-Nisa 125. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Al-khullah, ya Khalil itu dari al-khullah itu kekasih. Hiya a'la darajati minal mahabbah. Al-khullah itu lebih tinggi derajatnya dari mahabbah. Jadi jangan dikatakan Habibullah Nabi Ibrahim tapi Khalilullah. Juga Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan dipanggil Habibullah tapi dipanggil Khalilullah. Karena kalau memanggil Nabi kita Habibullah berarti menurunkan derajat beliau. Karena Habib itu lebih rendah dari Khalil. Ya. Kalau Habib itu dia mendapatkan mahabbah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Al-Khalil itu mendapat khullah, kekasih, jadi di atas pada sini khullah, kekasih itu derajatnya lebih tinggi dari mahabbah. Ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala anallaha yuhibbuhu 'alal mahabbah. Jadi Allah mencintai kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di atas kecintaan seluruh makhluknya gitu. Cinta di atas kecintaan, paling tinggi gitu. Dikatakan hullah. Nah, jadi di antara para nabi yang jumlahnya 124.000 kata Ibnu Katsir, para rasul yang 315 rasul yang diangkat oleh Allah itu Khalil yang sangat dekat jadi kekasih Allah cuma dua, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia. Ya Sayyidu
waladi Adam, Sayyidul Mursalin, pemimpin anak-anak Adam dan pemimpin para rasul. Nah ini jadi di sini khullah al-khalil ini artinya kekasih, lebih tinggi daripada al-mahabbah atau habib. Jangan dipanggil Nabi kita Habibullah, tapi Khalilullah, Khalilur Rahman. Nah, dan tingkatan khullah ini tidak ada yang bisa menggapainya kecuali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ini Al-Khalil ya artinya kekasih. Jadi Nabi Ibrahim sudah diangkat oleh Allah sebagai kasih Allah dan juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa junubni, nah ini doanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Jauhkanlah aku. Mengapa tidak memakai kalimat di sini ab'adni, yaitu pakai wa junubni ini lebih mendalam maksudnya gitu ya. Padahal satu makna dengan ibadni atau abadni gitu ya, itu jauhkan sama saja. Maksudnya kalau wajunubni ini menjadikan antara dia dengan dengan kesyirikan itu di sampingnya yang lebih jauh gitu ya, berseberangan gitu, tidak mendekat sedikit pun, tidak mendekati kesyirikan sedikit pun. Kesyirikan di seberang kanan misalnya, dia di seberang kiri, dijauhkan ya. Jadi tidak minta hanya dijauhkan saja, bisa jadi mendekat. Tapi ini wajunubni, lebih mendalam dari kata menjauhkan. Gitu kan, kalau jauh katanya ba'id gitu ya. Ini wajunubni itu dijadikan yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri dan berjauhan. Jadi mengharapkan supaya tidak sedikit pun mendekati bentuk kesyirikan apapun begitu. Kalimat ini lebih mendalam daripada ab'idni, wajunubni ini. Jadi kan sesuatu ada di sampingnya yang jauh, di seberangnya, satu lagi di samping kanan yang jauh. Di antaranya itu ada misalkan pembatas yang sangat lebar, jurang atau padang pasir gitu ya. Itu arti wajunubni di sini. Jadi jauhkanlah aku sejauh-jauhnya gitu. Sejauh-jauhnya dari perbuatan jauhkanlah aku dan anak keturunanku, anak cucuku keturunan dari menyembah berhala. Itu dari perbuatan syirik maksudnya. Dari perbuatan syirik. Ini menyembah berhala di sini al-asnam. Ya, di sini sebutkan doa ini menggambarkan tentang khawatir, ketakutan berbuat kesyirikan atau terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, doa ini menggambarkan Nabi Ibrahim khawatir dirinya jatuh ke dalam kesyirikan dan juga khawatir nanti anak dan keturunan juga jatuh ke dalam kesyirikan, ya, beribadah kepada asnam. Asnam ini diartikan berhala, yaitu sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang disembah selain Allah dan berbentuk, kalau kita katakan arca gitu ya, patung gitu ya, patung hewan, patung manusia. Ya, itu katakan asnam. Di sesuatu yang disembah selain Allah itu berbentuk, baik itu bentuk hewan, patung, manusia ataupun apa saja yang atau lukisan misalkan, atau lukisan atau itu namanya asnam. Ya, berhala itu kan meskipun diukir tidak rupanya tidak jelas, tapi itu adalah asnam karena dari batu gitu kan. Sedangkan ada lagi namanya al-authan gitu. Al-authan itu sesuatu yang disembah selain Allah, sesuatu yang disembah selain Allah, diagungkan, disembah, tapi tidak berbentuk arca gitu ya, tidak berbentuk patung, tetapi dengan bentuk yang lain seperti kuburan gitu. Seperti kuburan atau pohon gitu. Ya. Jadi kalau asnam itu dia berbentuk sesuatu, bentuk hewan, bentuk manusia. Tapi kalau wasanan ya atau authan, yaitu sesuatu yang disembah selain Allah, tidak berbentuk
seperti arca, seperti patung, ya, seperti contohnya kuburan. Itu juga sama, berhala. Secara ini umumnya berhala kuburan yang disembah itu namanya berhala. Karena ada doa Nabi SAW kan dalam hadis yang sahih dalam Muwatta, la taj'al qabri, janganlah ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu wasanan, itu berhala yang yu'bad, yang disembah. Nah, ya kuburan enggak berbentuk kan, maksudnya tidak berbentuk arca atau patung, tapi bangunan gitu saja. Tapi itu juga berhala. Tapi dalam bahasa Arab namanya bukan asnam, tapi apa? Authan atau wasana. Ya. Jadi ada dua nama yang dijadikan sesembahan selain Allah. Itu asnam, ya, sesuatu yang disembah selain Allah itu berbentuk arca, patung hewan, patung manusia, atau ditunjukkan patung jin, yang dikatakan patung syaitan. Atau juga yang kedua, authan atau wasanan, itu sesuatu yang tidak berbentuk, ya, seperti kuburan tidak berbentuk arca maksudnya, ya, atau pohon, atau hanya batu saja bulat begitu yang diagungkan disembah, ya. Nah, ini semuanya itu adalah berhala. Itu semuanya adalah berhala. Itu arti daripada asnam di sini, ya. Ya, ataupun orang misalkan hanya menyusun batu-batuan gitu, ya, hanya menyusun sebuah bangunan segitiga, tapi akhirnya jadikan persembahan, penyembahan, itu adalah authan, wasana. Itu ya, meskipun nggak ada patung, ya, sesuatu yang diagungkan. Kalau kayak sapi bule itu misalkan yang di Solo yang diagungkan, itu adalah asnam, ya, berbentuk hewan, ya. Ataupun yang lainnya, patung, ya, arca, ya. Nah, di sini disebutkan dalam syarahnya, iya, Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang agung, yang telah mencapai derajat yang tinggi dan mulia. Ya. Tetapi, ya, meskipun telah mencapai kedudukan tinggi Nabi Ibrahim alaihissalam, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi masih khawatir ke dalam khawatir terjerumus dalam perbuatan syirik. Yang dimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwahnya sangat menentang, memerangi kesyirikan. Di antaranya dengan menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri. Ya. Nabi Ibrahim sudah mencapai derajat tauhid yang tinggi, kedudukan tinggi di sisi Allah dengan ketauhidan. Juga dengan berdakwah, dengan dakwahnya itu memerangi, menentang kesyirikan. Di antaranya bentuknya dengan menghancurkan berbagai berhala dengan tangannya sendiri. Ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah mengalami gangguan, ujian yang sangat berat, sangat menyakitkan, disakiti oleh kaumnya ketika berdakwah mengajak kepada tauhidullah dan melarang kesyirikan, sampai dilemparkan ke dalam api, gitu kan? Sampai ujiannya yang berat itu dilemparkan ke dalam api, tapi apinya menjadi bardan wasalamah dalam ayat, jadi dingin dan selamat. Menyelamatkan Ibrahim, sudah dingin tapi juga menyelamatkan. Kalau tidak ada pakai salaman, katanya bardan wasalamat, akan membinasakan. Dingin itu akan membinasakan, tapi karena dingin menyelamatkan akhirnya, begitu ya. Ini kisah Nabi Ibrahim intinya, sampai dilempar ke neraka, ke api maksudnya. Akan tetapi di sini ya, sudah mencapai derajat tinggi berdakwah, kemudian juga dalam dakwahnya mengalami rintangan dan ujian, ya, sampai dilempar ke dalam api. Nah, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu masih khawatir terhadap dirinya, takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, meskipun sudah sampai begitu dakwahnya memperingatkan kesyirikan, sampai ujiannya luar biasa, tetapi
dirinya apa? Masih khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Karena kenapa? Karena hati manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Itu. Orang yang hidup, di sini dituliskan wal hayyu, orang yang hidup tidak akan merasa aman dari fitnah. Ya. Ya, jadi orang yang selama orang itu hidup itu tidak akan selamat atau merasa aman dari datangnya fitnah kesyirikan, fitnah syubhat gitu ya, maksiat. Maka seorang salaf yaitu Ibrahim At-Tamimi. Ibrahim At-Tamimi seorang tabi'in mengatakan, "Man ya'man al-bala ba'da Ibrahim." Siapa yang merasa aman dari bala atau fitnah setelah Ibrahim? Artinya siapa Ibrahim alaihissalam saja yang begitu tinggi ketauhidannya, berdakwah, mengajak tauhid, melarang kesyirikan, sampai disakiti, sampai di ini ya berdakwah total, betul-betul merealisasikan ketauhidan, tetapi masih merasa tidak aman dari perbuatan syirik. Ini maksudnya penafsiran katanya perkataan Ibrahim At-Tamimi. Jadi siapa yang merasa aman dari bala fitnah setelah Ibrahim itu, maka orang yang selain Nabi Ibrahim, orang biasa itu akan lebih takut gitu dari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim aja sudah begitu tingkatannya, bagaimana dakwahnya, bagaimana hidupnya, sangat memperingatkan menjauhi kesyirikan gitu, bahkan memerangi kesyirikan, memecah berhala dengan tangannya sendiri, tetapi masih khawatir kepada terjerumus ke dalam kesyirikan, apalagi di bawah derajatnya, di bawah Ibrahim seperti kita ini gitu. Maka akan lebih takut terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Di kata-kata sini man ya'man bala ba'da Ibrahim, siapa yang merasa aman dari bala fitnah setelah Ibrahim. Ya, maksudnya orang yang di bawah Ibrahim derajatnya akan merasa sangat harus merasa takut gitu, merasa khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Ibrahim saja sudah begitu hebat gitu ketauhidan, merasa masih dirinya takut jatuh ke dalam kesyirikan. Apalagi kita ini maksudnya. Nah, kenapa Nabi Ibrahim khawatir dirinya terjerumus dalam kesyirikan? Karena lima ro'a kathratul wuqu'ihi finnas, karena banyak sekali manusia yang terjerumus ke dalam kesyirikan dan menyembah berhala. Karena sebagian besar manusia itu berbuat syirik, Pak, di dunia ini. Sebagian besar manusia itu melakukan kesyirikan. Dalam surat Ibrahim ayat 36 dilanjutin kan? Ibrahim ayat 36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya. Ini alasannya kenapa Nabi Ibrahim berdoa supaya dijauhkan dari kesyirikan. Alasannya karena banyak sekali manusia, bahkan sebagian besar manusia itu jatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka Nabi Ibrahim berdoa supaya dijauhkan dia dan keturunannya dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala. Dalam sini disebutkan Rabbi innahunna, ya Rabbku sesungguhnya Waalaikumsalam, berhala-berhala itu gitu kan, adlalna katsiran minan nas, berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Ya. Ya Tuhanku, sungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia sehingga terjerumus dalam kesyirikan. Banyak dalam ayat dalam surat Yusuf, ya lupa juga di sana, bahwasanya sebagian besar manusia itu adalah berbuat kesyirikan. Ya. Di zaman dari generasi ke generasi, dari zaman Nabi Nuh terus, yang berbuat syirik lebih banyak dari orang yang bertauhid. Itu sunatullah. Ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam itu orang banyak jumlahnya, mungkin ratusan ribu jumlahnya. Tapi yang selamat, yang bertauhid hanya beberapa puluh ya kalau dihitung, yang ikut naik di perahunya Ibrahim, Nuh alaihissalam, safinatun najah disebutkan, perahu keselamatan. Dalam riwayat berbeda-beda tentang jumlah banyaknya orang yang mengikuti Nuh di perahu itu.
Ada yang mengatakan 70 orang, 72. Ada yang mengatakan di bawah itu, enggak sampai 100. Yang mengikuti Nabi Nuh, yang naik di perahu Nabi Nuh alaihissalam itu hanya sedikit. Berarti sebagian besar itu orang ditenggelamkan karena berbuat syirik, musyrik. Jadi ini sunatullah, sebagian besar manusia itu adalah melakukan kesyirikan, jadi orang musyrik. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagian besar musyrik. Ya, hanya Ibrahim alaihissalam yang bertauhid pada waktu itu, dan Lut yang beriman, sepupuhnya kan, anak pamannya Nabi Ibrahim. Kemudian ketika hijrah ke Palestina, baru banyak pengikutnya di Palestina kan. Dari Irak, di Babilonia, beliau menghadapi Raja Namrud. Kemudian udah dilempar api itu kan, disuruh hijrah ke Palestina. Hijrahlah Nabi Ibrahim dari Irak ke Palestina, Nabi Lut ke negeri Sodom. Nah, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api, kemudian selamat, yang beriman cuma Nabi Lut, mengikuti Ibrahim jadi muridnya. Jadi Nabi Lut itu sepupunya Ibrahim, anak paman Ibrahim. Itu yang beriman, kemudian berguru pada Ibrahim, jadi akan jadi nabi. Kemudian disuruh dia hijrah berdakwah ke negeri Sodom, berpisah Nabi Ibrahim ke Palestina. Itu kan dekat Palestina dengan negeri Sodom, masih daerah Syam. Itu kisahnya. Jadi yang jumlahnya ratusan ribu hanya Nabi Ibrahim yang muwahhid waktu itu, dan Nabi Lut berdua. Yang lainnya yaitu orang-orang musyrikin, ya Allah binasakan. Kemudian di Palestina baru banyak pengikut yang mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berdakwah di Palestina. Makanya anak keturunannya Ishak, Yakub, mereka meneruskan risalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ini maksudnya. Jadi mengapa Nabi Ibrahim berdoa dengan doa tadi, supaya dia dan keturunannya dijauhkan dari peribadatan kepada asnam, itu berbuat syirik. Karena banyak manusia tersesat, karena disebabkan kesyirikan, menyembah berhala, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada tambahan di sini, ya, kisah tadi atau doa Nabi Ibrahim, dan kisah Nabi Ibrahim dengan umatnya, dan kisah Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada kaumnya, gitu ya. Ini merupakan hujah atau bantahan yang gamblang dan sangat jelas bagi mereka orang-orang yang mengatakan, katanya, jangan mengkhawatirkan kaum muslimin, katanya. Ada para duat, sebagian orang, jangan mengkhawatirkan kaum muslimin terjerumus ke dalam kesyirikan, gitu, ya. Karena mereka sekarang sudah Islam, mereka beramal, dan kita harus percaya kepada mereka, gitu. Enggak mungkin berbuat syirik mereka itu, ya. Nah, katanya beribadah kepada berhala itu sudah, itu zaman yang lalu. Sekarang enggak ada lagi. Enggak mungkin kaum muslimin menyembah berhala, begitu intinya. Maka yang ditakutkan, dikhawatirkan kaum muslimin zaman sekarang adalah berbuat syirik dalam hakimiyah, yaitu dalam hukum. Nah, ini yang didengungkan oleh Hizbut Tahrir dan yang lainnya. Jadi yang namanya berhukum kepada hukum selain Allah itu berbuat syirik dalam syirik hakimiyah. Enggak perlu mengajarkan tauhid, tidak perlu melarang mereka atau memperingatkan dari peribadatan berhala, gitu kan. Jadi enggak mungkin kaum muslimin terjerumus. Jadi sekarang ajak mereka untuk supaya berhukum dengan hukum Allah, gitu kan. Jangan hukum tagut, nah, gitu. Itu juga perbuatan syirik, kata mereka. Nah, ini tidak benar, ya. Ini tidak benar himbauan atau dakwah begitu, kata Syekh di sini. Ya, mereka mencukupkan mengajak kepada masalah hukum. Itu bagian daripada syariat itu, ya. Bukan menyentuh masalah prinsip, yaitu tauhid uluhiyah. Di mana kesyirikan itu adalah sesuatu dosa yang besar yang meniadakan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Nah, ini berbahaya. Ini suatu yang lebih berbahaya, ya. Maka di mana Nabi Ibrahim alaihissalam saja
dan para rasul yang lainnya itu semuanya mengingatkan kaumnya, memperingatkan kaumnya dari perbuatan syirik dalam syirik uluhiyah, syirik ibadah. Ya. Jadi kalau orang meninggalkan dakwah, memperingatkan orang supaya menjauhi kesyirikan, dibiarkan orang begitu saja, tidak diperingatkan gitu tentang bahayanya syirik begitu. Bahayanya perbuatan syirik, maka ini suatu yang merusak, sesuatu yang berbahaya dakwah demikian gitu kan. Ya. Jadi itu intinya ini bantahan, ada sedikit faedah membantah orang-orang yang sudah jangan ajarkan tauhid, jangan orang bilang ini syirik itu syirik. Sekarang zamannya tegakkan hukum gitu. Di mana-mana kan negara kaum muslimin tidak berhukum hukum Allah. Itu. Ya justru dakwahnya para nabi, para rasul dari dulu itu dimulai dari menyuruh untuk bertauhid, memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah dalam uluhiyah dan memperingatkan lawannya syirik, kesyirikan dalam ibadah. Dari dulu dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW begitu dakwahnya. Ya, baru nanti Allah berikanlah hukum atau daulah Islamiyah kalau sudah semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya faedah saja yang kita harus hati-hati gitu kepada duat dai yang menganggap remeh tentang dakwah tauhid dan tidak memperingatkan orang dari perbuatan syirik. Ya, ini membahayakan kaum muslimin, itu contohnya. Nah, kemudian tadi ayat yaitu surat Ibrahim ayat 35. Ini intinya doa di mana kita harus khawatir jatuh ke dalam perbuatan syirik. Maka diantaranya dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Dan kita mengikuti bagaimana Ibrahim alaihissalam merasa khawatir berbuat syirik, apalagi kita yang imannya lebih jauh dari Ibrahim, ibarat langit dengan bumi gitu kan. Ya, kita harus lebih khawatir, lebih takut dari Ibrahim dari perbuatan syirik begitu. Ya. Hadis yang kemudian berikutnya adalah dalilnya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang di mana kita harus khawatir atau takut terjerumus dalam kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad atau Tabrani dan Baihaqi bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Sabdanya akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Tuh gitu ya. Fasuila anhu, kemudian beliau ditanya tentang syirik kecil itu. Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Faqala riya. Beliau menjawab yaitu riya. Syirik kecil itu riya. Ya. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis hasan ya. Hadisnya hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara atau bersabda maksudnya kepada para sahabat, khususnya para sahabat pembesar sahabat hadir di sana seperti Abu Bakar, Umar dan para pembesar dari kalangan Muhajirin wal Ansor. Ini Nabi berbicara kepada para sahabat dan pembesarnya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Muhajirin, pembesar Ansor. Yang dimana mereka itu para sahabat, terutama para pembesarnya itu telah mencapai derajat tauhid yang tinggi dan keimanan yang puncak dan juga jihad fisabilillah. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam masih khawatir terhadap mereka. Itu kan? Masih khawatir terhadap mereka. Ini kan yang dikatakan akhwafu ma akhafu alaikum di sini. Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Nah, kalian di sini siapa? Kalian itu para sahabat. Di sana ada Abu Bakar, ada Umar dan para pembesar Muhajirin dan Ansor, yang dimana mereka itu semuanya Muhajirin dan Ansor telah mencapai di sini derajat tauhid yang paling tinggi.
keimanannya yang paling tinggi juga, dan ikut berjihad bersama Nabi, jihad fisabilillah. Jadi amalnya sudah tinggi lah, nggak ada yang menandingi mereka gitu kan. Tetapi Rasul SAW itu masih khawatir terhadap mereka. Maka bagaimana dengan orang yang selain daripada para sahabat, di bawah para sahabat seperti tabi'in, seperti tabi'in, kemudian setelahnya dan kita, maka Rasul lebih khawatir lagi gitu maksudnya. Kepada para sahabat saya yang begitu udah hebat gitu, tauhidnya udah tingkat tinggi, imannya juga, jihadnya juga, Rasul masih khawatir. Usah khawatir, apalagi kepada selain para sahabat, kepada selain para sahabat kita, maka Rasul SAW lebih mengkhawatirkan khususnya kita. Maka ketika ditanya apa yang dikhawatirkan Rasulullah itu tentang masalah syirik di sini, yaitu syirik kecil, syirik asgor. Maka ketika ditanya syirik kecil itu adalah riya. Syirik kecil adalah riya. Nah, ini di sini ada juga faedah dalil di sini, maksudnya bagaimana perhatian para sahabat terhadap suatu masalah. Apa maksudnya? Fasuila, bertanya. Ketika Rasul bersabda belum jelas, kemudian bertanya. Berarti sangat perhatian. Apa itu maksudnya? Apa itu ya Rasulullah? Itu kan ditanya. Ini menunjukkan ihtimam as-sahabah fil amri. Jadi para sahabat sangat perhatian terhadap masalah ini yang dikemukakan oleh Rasul, yaitu masalah tentang kesyirikan. Sangat takut mereka gitu kan, apa itu syirik kecil itu? Maka ditanya, mereka bertanya kemudian menjawab riya, kata Rasul, riya. Jadi riya itu syirkul asghar, Pak. Apa riya itu? Riya, apa yang dimaksud dengan riya? Definisi riya. Ya. Kalau di sini riya adalah di mana seorang manusia atau seseorang gitu ya, dia beramal soleh di depan manusia dan menampakkan ketakwaan gitu. Beramal soleh di depan manusia dan menampakkan ketakwaan, takwa gitu kan, di depan manusia, penampilannya berjenggot atau juga enggak isbah, juga tawadu dan yang lainnya. Tetapi apa? Min ajli ayam dahuhu, yang tujuannya itu apa? Supaya manusia memuji kepadanya. Supaya manusia memuji kepadanya, atau orang lain gitu, supaya orang lain memuji kepadanya. Karena di awalnya kan di depan manusia ya. Jadi supaya manusia memuji kepadanya. Contohnya seperti seseorang, contohnya memperbagus sholatnya. Ini contoh. Jadi singkatnya, riya itu adalah seorang yang menampakkan amal soleh berupa ketakwaan di depan manusia, yang tujuannya, keinginannya supaya manusia itu memuji kepadanya. Memuji kepadanya, menyanjungnya, mengagungkannya, memujinya, menyanjungnya. Supaya manusia memujinya, menyanjungnya, mengagungkannya. Mendapat kehormatan gitu kan di hati manusia. Tidak ada tujuan yang lain, tidak ada tujuan akhirat. Hanya itu tujuannya, itulah riya. Itu riya. Seperti contohnya seorang yang sholat kemudian memperbagus sholatnya dengan tujuan supaya manusia atau orang lain memuji sholatnya tersebut. Sholatnya rukunya lama gitu ya, sujudnya lama gitu kan, berdirinya lama. Itu dilihatin kepada manusia supaya nanti manusia memujinya. Wah, kamu khusus sholatnya, kamu sholatnya bagus gitu kan. Itu tujuannya. Nah, inilah sholat yang disertai dengan riya. Nah, riya ini kenapa dikatakan riya? Karena dari kata ru'yah, yaitu terlihat atau dilihat. Ya. Jadi orang yang riya adalah yang dimana seseorang suka atau ingin
amalnya, amal-amal solehnya itu dilihat oleh manusia, sehingga manusia atau orang lain itu memuji-mujinya dengan perbuatannya. Dia sholat bagus, ingin dipuji oleh orang. Dia baca Quran, diperbagus, ingin dipuji oleh orang. Ya. Kemudian juga dia bersedekah, diperlihatkan, ingin orang memujinya. Atau juga dia berdakwah atau berjihad, itu ya. Dan sekarang zamannya orang bisa ria itu mudah. Ya, mudah bisa beramalnya di dalam rumah tersembunyi, tapi dia foto misalkan ya, dianya lagi foto atau buat video. Kemudian disebar di media sosial. Ya, lagi sholat duha, lagi sholat tahajud gitu ya. Ataupun lagi pengajian misalkan itu sengaja dipoto, kemudian tujuannya bukan ingin mengajak orang ya, atau untuk laporan apa kepada yayasan, enggak, tujuannya untuk disebar ke teman-temannya, kita lagi ngaji gitu kan, kita lagi ini, itu bisa jatuh dalam riya. Awalnya orang tidak tahu, ketika di media sosial orang pada melihat dan tujuan dia supaya orang-orang memujinya, wah alim juga ya, atau juga soleh ya, ngaji gitu ya, atau sholat duha, atau tahajud, atau apa, haji atau umrah apa saja gitu. Orang sekarang zamannya demikian. Bahaya, itu berbahaya, itu riya. Bukan hanya riya itu kan menggugurkan amal, tapi juga itu dosa besar dan syirkul asghar. Sekecil-kecilnya syirik itu lebih besar dari dosa besar. Subhanallah. Karena di sini ada orang yang bisa aman dari dosa-dosa besar, tapi kadang tidak aman, maksudnya tidak selamat gitu ya, tidak selamat dari riya ini. Hati-hati dengan riya, Pak ya. Jadi kenapa dikatakan riya? Karena dari kata ra'a itu ingin dilihat. Ketika ingin dilihat, sehingga orang yang melihat itu ingin supaya memuji kepadanya dengan pujian-pujian, dengan sanjungan yang lainnya. Ya. Itu. Nah, sedangkan ada lagi saudaranya riya, itu sum'ah. Kalau sum'ah lebih kepada pendengaran, di mana seseorang itu memperdengarkan sesuatu, baik itu bacaan Quran atau zikir atau berdakwah dengan menyusun kata-kata yang indah, yang tujuannya orang ingin memuji dia. Ya apa adanya, sampai memang harus kita belajar etika harus gitu, tapi tujuannya supaya orang paham, mengerti, bukan akhirnya memuji dia, enggak. Itu bahaya, itu fitnah dan duat atau dai yang demikian. Ya. Jadi sum'ah itu sesuatu yang didengar seperti bacaan Quran. Ketika tahu dia lagi baca Quran terus dikerasin, terus diindah dibuat indah gitu ya. Diperindah bacaannya supaya orang mendengar kemudian nanti memujinya. Wah, luar biasa bacaannya, bagus. Nah, dia senang gitu. Dan tujuannya itu. Dan ini bahayanya kalau yang dia ikut kori-kori gitu. Kalau tujuannya ingin disanjung, dipuji, ini bahaya nih gitu. Bisa jatuh dari riya. Hukum asalnya silakan saja boleh gitu. Di perlombaan gitu kan. Itu urusan pribadinya. Tapi kita enggak boleh juga menuduh orang ini riya, enggak juga, itu urusan dia dengan Allah. Tapi ini berbahaya sekali memang gitu. Awalnya enggak, tapi dan setan itu masuknya luar biasa. Semakin dia diperbagus, semakin orang kagum memujinya. Nah, hati ini enggak selamat. Ya. Makanya para salaf banyak yang menyembunyikan bacaan Qur'annya, meskipun bagus bacaannya, disembunyikan di dalam rumahnya. Saking ingin selamatnya, ketika lagi baca Quran, ada orang masuk, dilipat Qur'annya, dimasukkan, pura-pura enggak apa. Subhanallah, itu salaf begitu. Ya. Lagi dia sholat, ada orang masuk, langsung pura-pura tidur, sholat sunnah kalau sholat wajib. Enggak ingin dilihat sholatnya, enggak ingin dilihat baca Qur'annya, enggak lihat ingin jihadnya, seperti Abdullah bin Mubarak. Itu ketika dia jihad ditutup pakai topeng gitu, bukan topeng lah, pakai kain gitu. Kita katakan topeng gitu ya. Pakai kain ditutup, hanya mata kelihatan. Dia masuk ke pasukan, menerobos ke pasukan musuh dengan gagah berani. Orang enggak tahu siapa ini. Siapa ini? Kok sangat hebat gitu. Padahal itu dia seorang ulama. Ketika dia menyendiri, dibukalah, ada yang tahu. Bahkan bukan senang, maka dia marah.
Jangan katakan siapa-siapa, aku yang menutup muka itu adalah aku. Selama aku masih hidup jangan kau katakan. Maka setelah meninggal disebarkan dan ditulis dalam buku-buku. Bagaimana ulama juga berjihad tapi dengan tidak terang-terangan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ingin tahu orang bagaimana keberanian Abdullah bin Mubarak ketika jihad. Ini intinya kalau riya itu sesuatu yang terlihat, ingin dilihat dan dapat pujian, itu simpelnya. Kalau sum'ah sesuatu yang didengar, ketika terdengar ingin dipuji orang. Ini berbahaya karena itu kecondongan hati, hawa nafsu itu dalam beramal soleh dengan dua hal itu. Kadang ingin dilihat, kadang ingin didengar. Ingin didengar. Ini termasuk jenis riya. Nah, jadi di sini riya itu syirkul khafi. Riya itu juga nama lainnya adalah syirkul khafi kata Syekh. Syirkul asghar kata Rasulullah kan syirkul asghar. Tapi juga ulama mengatakan syirkul khafi. Syirik itu ada dua macam secara bentuknya gitu kan. Ada syirkul zahir, ada syirkul khafi. Kata Syekh, kalau pembagiannya besar kecilnya ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa sih bedanya syirik besar, syirik kecilnya? Kalau kita nggak bahas zahir yang khafi, tapi syirik besar perbedaan dengan syirik kecil. Syirik besar adalah perbuatannya bisa mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Jadi kalau syirik besar itu perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan orangnya dari agama Islam. Sedangkan kalau syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tapi jatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Fasik dia. Dosa sangat besar. Yang kedua, kalau syirik besar itu bisa menghapus seluruh amal-amal soleh ibadahnya. Syirik besar itu menghapus seluruh amal ibadahnya dari mulai ketika balik mungkin sampai dia berbuat syirik itu terhapus semua. Karena surat Az-Zumar ayat 65 bisa dilihat. Dalilnya Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu ada penggalan ayatnya di tengah-tengah. Jika seandainya engkau di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kesyirikan, maka sungguh benar-benar kan dengan taukid di sana. Allah akan menghapus amal-amal soleh kalian atau kamu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Tuh Nabi saja yang nggak mungkin Nabi kan, tapi jika seandainya gitu Nabi berbuat syirik yang sudah tingkat tinggi amal solehnya, Allah akan hapus seluruh amal solehnya. Nabi saja, apalagi di bawah Nabi kan dihapus. Ini permisalan saja, dan Nabi yang dilindungi nggak mungkin berbuat syirik. Ini jika seandainya Nabi engkau wahai Rasulullah berbuat kesyirikan, maka semua akan dihapus seluruh amal-amalnya, terhapus sudah. Apalagi selain Nabi, ulama, abid, ahli ibadah di bawah Nabi, kalau kita, maka Allah akan hapus seluruh amalnya. Nah ini, jadi kalau syirik besar menghapus seluruh amal-amal ibadah. Kalau syirik kecil hanya menghapus amal yang dia ketika mengerjakannya itu didasari atau dia berbuat riya. Jadi hanya menghapus amal yang yang disertai dengan riya gitu. Ya. Kalau dia misalkan sholat zuhur riya misalkan, ya sholat zuhur itu yang enggak ada pahalanya, terhapus pahalanya. Sedangkan sholat asar atau sholat sebelumnya subuh yang malam ya tidak dihapus. Kayak sholat yang lain dia ikhlas karena Allah. Tapi pas sholat zuhur itu riya, ya itu saja. Begitu. Jadi hanya menghapus amalan yang sedang dia kerjakan
waktu itu dia berbuat riya ketika dia melakukan amal. Kemudian yang ketiga, syirik besar mengakibatkan pelakunya itu kekal abadi di dalam neraka dan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Diharamkan masuk surga, ya, dan kekal abadi dalam neraka. Kalau syirik kecil itu tidak kekal dalam neraka. Dia mendapat siksa sesuai dengan dosanya, dengan dosa syirik kecilnya itu, dan akan diangkat dari neraka dan masuk dalam surga. Tapi ya itu di bawah masyiah nanti. Syirik kecil itu di bawah masyiah. Ini ada khilaf memang, nanti ada pendapat mengatakan syirik kecil itu enggak di bawah kehendak Allah, tapi itu kena azab sudah. Tapi Ibnu Taimiyah sendiri ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, syirik kecil itu diazab langsung. Bahkan ada riwayatnya tidak diampuni, diazab gitu kan. Tapi pendapat riwayat yang lain mengatakan beliau di bawah kehendak Allah, seperti dosa-dosa besar. Itu kan, enggak sempat tobat, dia berbuat riya, itu di bawah kehendak Allah. Allah menghendaki diampuni, diampuni. Allah menghendaki siksa, siksa dulu. Sudah disiksa baru nanti masuk ke dalam surga. Ini di bawah kehendak Allah. Intinya kalau orang berbuat syirik kecil tidak abadi di dalam neraka, tidak abadi siksa dalam neraka. Itu perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Ya. Kemudian di sini syirik juga dibagi menjadi dua secara umum gitu. Syirik zahir, syirik khafi. Syirik yang zahir nampak, artinya syirik khafi yang tersembunyi. Yang tersembunyi, khafi ini dalam hati. Syirik zahir banyak, seperti contohnya ya, syirik zahir itu bisa terkena dalam amal perbuatan dan ucapan. Itu zahir dibagi dua lagi, syirik zahir yang nampak. Itu terkena dalam apa? Dalam amal perbuatan dan ucapan. Contohnya kalau ucapan adalah berdoa kepada selain Allah, itu syirik zahir, syirik besar itu, berdoa kan dengan ucapan. Ya. Kemudian juga menyembelih untuk selain Allah. Ini perbuatan. Atau beristighosah kepada selain Allah, ini perkataan gitu kan. Atau sujud, ini perbuatan yang zahir, sujud kepada selain Allah. Ya, jadi syirik zahir itu syirik yang dimana nampak, kelihatan oleh manusia dan didengar. Yang didengar oleh manusia. Seperti juga syirik zahir adalah memohon pertolongan kepada syaitan atau kepada jin atau yang lainnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sujud, ruku, ya, dalam bentuk yang lainnya. Nah, ini syirik yang zahir, yang kelihatan, nampak. Sedangkan syirik khafi yang tersembunyi ini yang halus, ya, dan manusia tidak bisa melihatnya karena di dalam hati seseorang syirik itu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik khafi ini dikatakan atau nama lainnya oleh para ulama dikatakan syirkun niat atau iradah. Syirik niat atau syirik keinginan. Syirik khafi ini adalah nama lainnya dinamakan dengan syirku an-niyah wal iradah. Ya, syirik dalam niat dan keinginan. Iya, orang yang berbuat riya itu tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Allah yang mengetahui hatinya riya. Ya, manusia tidak mengetahui meskipun melihatnya. Dia lagi mengaji, dia lagi sholat, nggak tahu dia lagi riya. Karena khafi, halus. Ya. Dan syirik khafi ini sangat halus seperti semut yang hitam di atas batu hitam pada waktu malam gelap gulita yang kelam. Sangat halus sekali, seperti semut yang ada di batu hitam di waktu malam. Kata Ibnu Abbas itu katanya. Ini syirik khafi itu. Dia dalam hati begitu, ya. Hati-hati dengan syirkul khafi, itu riya. Syirik dalam niat, dalam keinginan.
Nah, di sini kadang manusia itu selamat dari syirik besar, selamat dia. Maksudnya tidak melakukan syirik besar, jauh dari kesyirikan besar. Tapi tidak sedikit, maksudnya banyak orang yang tidak bisa selamat dari syirik khafi ini. Syirik yang berkaitan dengan hati. Ya, maka sudah selayaknya seorang mukmin untuk Untuk hati-hati. Harus sangat hati-hati gitu. Al-hadar syadid, sangat hati-hati terhadap perbuatan syirkul khafi ini. Harus senantiasa melihat hatinya. Ya, apa dia berbuat riya, apa dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi karena banyak orang yang tidak selamat dari syirkul khafi ini, maka kita harus ekstra hati-hati begitu dalam beramal soleh. Makanya kan kenapa disyariatkan salat sunnah, qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu di rumah. Itu diantara untuk melatih keikhlasan dan menjauhi riya. Itu kan sunnahnya. Bukan berarti nggak boleh di masjid. Tapi kita lihat Rasul itu mencontohkan demikian. Kata para ulama itu hikmahnya supaya melatih keikhlasan dan menjauhi riya. Kalau sholat fardu yang namanya wajib itu harus nampak. Haji, nampak kelihatan. Sholat berjamaah, nggak bisa sembunyi. Puasa bareng-bareng juga, puasa bareng-bareng. Tapi kalau puasa sunnah, nah ini bisa sembunyi-sembunyi. Ya, diharuskan sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak untuk lebih selamat daripada riya. Kemudian sedekah. Kalau zakat terang-terangan, kalau namanya ibadah wajib itu nampak. Harus nampak. Zakat enggak boleh zakat sembunyi-sembunyi. Ya, nampak enggak apa-apa, dilihatin kalau zakat yang wajib. Kemudian puasa, kemudian haji, kemudian sholat ya. Sesuatu yang harus nampak. Ini kaidahnya kalau ibadah wajib itu sesuatu harus nampak ibadahnya. Maka yang sembunyi-sembunyi ini yang berbahaya, bisa sesat. Ya haji sembunyi-sembunyi. Ya enggak. Sholat berjamaah sembunyi-sembunyi. Nah, itu juga salah. Puasa sembunyi-sembunyi, orang lain belum puasa wajib enggak puasa. Kalian berpuasa di mana orang lain berpuasa, kayak gitu kan. Haji apalagi kelihatan nampak, tapi ya harus ekstra dalam hati. Maksudnya dijaga hati, harus ikhlas. Sedangkan yang sunnah di sini seperti sedekah, puasa sunnah, sholat sunnah ini lebih bagus disembunyikan. Akan lebih ikhlas. Tapi kalau lebih menyembunyikan ibadah yang sunnah akan semakin ikhlas. Tidak, contohnya jadi juga hal untuk melatih menjauhi sikap riya, memperbanyak sholat di rumah, sholat sunnah, qiyamul lail di rumah, duha di rumah, ya. Jadi makanya dalam sebuah hadis, afdhalus sholat fi baitihi illal maktubah, betul kan? Seutama-utama sholat itu dikerjakan di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah itu jadi untuk melatih atau kita berbuat ikhlas dan juga menjauhi riya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah itu di rumah, disembunyikan qiyamul lail, duhanya dan yang lain. Nah tapi sebaliknya kalau zaman dulu mungkin nggak bisa ditampakkan, tapi zaman sekarang itu ya hati-hati gitu kan. Orang sudah nggak ada siapa-siapa, orang sholat duha terus dipoto gitu, masukin ke media sosial, nyebar, akhirnya nggak riya juga meskipun dia di rumah ya. Kita menjauhi hal perbuatan tersebut. Tidak ada kegunaannya, tidak ada faedahnya. Untuk apa sih kita menyebarkan ibadah-ibadah kita, sunnah, umroh kita? Biasanya apa tujuannya gitu kan? Kalau secara akal sehat kita, apa tujuannya? Itu kan? Nah, ada orang yang lurus akidahnya, pemahaman, dia akan menjauhi hal demikian karena takut kepada perbuatan riya. Iya. Dan berbahayanya riya termasuk sifatnya orang munafik. Nah, ini. Di antara bahayanya riya bukan hanya tadi menggugurkan pahala, juga orangnya jatuh ke dalam syirik kecil dan juga mendapat azab, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, jatuh ke dalam dosa besar. Yang kedua,
riya itu termasuk salah satu sifat orang munafik. Orang munafik banyak sifatnya. Berkata berdusta, apabila dikasih amanah berkhianat, apabila berjanji mengingkari janji, itu sifat orang munafik. Di antaranya sifatnya menonjolnya itu riya. Kalau ibadah itu suka riya, naudzubillah. Orang munafik kalau ibadah itu sering dengan dibarengi dengan riya gitu. Apa dalilnya? Lihat dalam surat An-Nisa 142. An-Nisa 142. Kalau Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan Allah akan membalas dengan apa? Dengan tipuan, dengan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati, nah di sini cici orang munafik. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka itu berdiri dengan malas. Hati-hati. Di antara ada sifat munafik, kalau dia berdiri untuk sholat, bukannya enggak sholat, tapi mau sholat, tapi kalau ketika berdiri sholat itu malas sekali. Ini munafik. Nah, kita juga harus hati-hati dalam diri kita. Ada kemalasan ketika berdiri sholat, takutnya ini ada nifak dalam diri kita. Itu ciri orang munafik. Ketika dia mendirikan sholat, sholatnya itu malas. Hanya sebatas menjalankan saja sholat itu, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, enggak dihayati, enggak tadabburi, enggak ada khusyuknya, ya. Apalagi sholatnya juga di akhir waktu, di nanti tidak berjamaah. Apabila dia sholat, intinya berdiri, dia malas. Kemudian apa? Yura'unan nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan tidak mereka apa di sini? Apabila mereka sholat berdiri untuk menegakkan sholat, mereka dalam keadaan malas. Mereka bermaksud dalam sholatnya itu riya. Jadi mereka bermaksud riya, maksudnya dengan sholatnya tersebut di hadapan manusia. Nah ini, jadi mereka orang munafik bermaksud riya dengan sholatnya di hadapan manusia. Kemudian wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit sekali. Jadi mereka menyebut nama Allah hanya sedikit sekali, maksudnya. Ada 3 sifat orang munafik di sini, Pak. Yang pertama, apabila dia sholat malas. Yang kedua, sholatnya itu riya. Bukan sholat saja, yang ibadah lain itu riya di hadapan manusia. Yang ketiga apa, Pak? Sedikit sekali mengingat Allah. Dalam ayat ini ada sifat orang munafik, hati-hati, ada 3. Malas kalau ibadah, khususnya sholat. Kalau sholat sudah malas, ibadah yang lain akan malas juga gitu. Malas kalau sholat. 2, riya, terkena riya dalam ibadah ibadah yang lain juga riya, khususnya sholat. Yang ketiga, sedikit sekali berzikir. Tuh, bukan berarti orang munafik itu enggak pernah berzikir, Pak, tapi sedikit sekali berzikir. Subhanallah, hati-hati kita. Ya, hanya istighfarnya hanya sudah sholat saja 3 kali itu masih kurang. Istighfarnya minimal 100. Subhanallah, hanya subhanallah dalam sholat saja itu masih kurang. Minimalnya 100 sehari semalam. Subhanallah bihamdi. Banyak lagi kan yang lainnya, sholawatnya, la ilaha, tahlilnya, tahmidnya. Jadi perbanyaklah zikir supaya menjauhi dari sifat nifak. Karena ciri sifat orang munafik sedikit sekali berzikir. Sedikit sekali berzikir. Bukan berarti enggak berzikir. Sedikit sekali berzikirnya. Kalau enggak berzikir ya itu orang kafir itu. Ya, orang kafir. Ini orang munafik berzikir kepada Allah tapi sedikit. Nah, kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini ya, intinya riya sifat orang munafik, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat riya dengan ancaman yang pedih. Dalam surat Al-Maun ayat 4 sampai ayat 6. Ancamannya apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Dan wail sudah disebutkan. Ini kalimat ancaman siksa, atau juga wail ini sebuah lembah yang ada di neraka jahanam. Disediakan bagi orang salat. Celaka orang-orang salat. Siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang ketika salatnya dia lalai. Yaitu orang-orang yang sholatnya mereka lalai. Apa kemarin itu kan?
ya Syekh Utsaimin mengatakan dia itu memang di luar sholatnya juga. Ya dia sholat, ya dia maksiat. Tafsiran Syekh Utsaimin itu juga betul, tapi tafsiran para tabi'in sudah disebutkan dalam buku Al-Kabair adalah mereka itu mengakhirkan dari waktu-waktu sholat. Mengakhirkan waktu-waktu sholat. Ini orang yang lalai. Juga oleh ulama lain sebutkan yaitu tidak menyempurnakan rukunnya, wajibnya gitu kan, syarat sahnya itu juga lalai. Itu lalai dalam sholat ya. Ini udah dibahas tentang lalai dalam sholat. Tidak khusyuk juga termasuk lalai dalam sholat. Juga apa di sini lanjutannya alladzina hum yuraun. Itu dan mereka berbuat riya. Mereka yang berbuat riya dalam sholatnya dan yang lainnya tadinya dalam sholat. Sudah sholatnya lalai juga mereka berbuat riya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengancam wail ya kepada orang yang berbuat riya. Dan juga dikuatkan dengan hadis yang lain, orang-orang yang riya itu pada hari kiamat nanti akan diancam tidak mendapat pahala sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, idhabu ila alladzi kuntum turaunahum fid dunya hal tajiduna indahum jazaan. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kamu dahulu menampakkan amalnya pada mereka. Maksudnya kalian berbuat riya ingin dilihat oleh oleh manusia. Pergilah kepada manusia tersebut. Apakah kalian mendapati dari mereka itu, di sisi mereka itu pahala? Ya, pergilah kepada orang-orang yang dimana kalian memperlihatkan amal kalian ketika di dunia pada si fulan dan si fulan kan. Apakah kalian mendapatkan di sisi mereka itu pahala balasan? Ya, maksudnya Allah nggak akan beri balasan sedikit pun pahala. Mintalah kepada mereka itu yang kamu ketika di dunia memperbagus bacaan kan, di depan pejabat gitu, di depan para ini ya orang-orang pemuka agama atau negara ya nanti minta pahala kepada mereka karena tujuannya dia ketika itu membaca Quran yang bagus atau sholat bagus ingin dipuji oleh mereka, ingin mendapat sanjungan pujian dari mereka. Maka pada hari kiamat pergilah kepada mereka, minta pahala di sisi mereka. Ya tidak akan bisa karena mereka juga membutuhkan pahala. Ini gambaran apa? Mereka dihinakan pada hari kiamat gitu. Tidak mendapat pahala dan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih ya, riwayat Imam Ahmad ya. Nah, kesimpulannya kata saya di sini, kesimpulan hadis yang tadi ya, yaitu hadis yang pertama tadi apa? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya itu riya. Kesimpulannya di sini ada faedah. Yang pertama, hadis ini di dalamnya terdapat apa? Arahan atau petunjuk supaya kita khawatir terhadap perbuatan syirik. Jadi dalam hadis ini terdapat arahan, petunjuk supaya kita merasa takut dan khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Khususnya khawatir berbuat syirik kecil, riya. Karena Nabi SAW sangat mengkhawatirkan para pembesar Muhajirin dan Ansor, padahal mereka adalah seafdol-afdolnya umat Islam mereka itu. Tapi Rasul masih khawatir terhadap mereka, para pembesar sahabat. Bagaimana dengan orang yang selain mereka atau di bawah mereka kedudukannya? Maka Rasul lebih khawatir lagi. Ya, Rasul lebih khawatir, kita juga harus merasa lebih takut dan khawatir. Dan tambahnya di sini dan di mana Rasul ya itu sangat khawatir umatnya terjerumus ke dalam syirkul asghar, yang dimana tidak sampai mengeluarkan orangnya dari agama, dari milah, dari Islam. Maka bagaimana dengan syirik akbar? Maka pasti Rasul akan lebih khawatir, dan kita juga harus merasa khawatir dan takut terjerumus dalam syirkul akbar. Itu jadi syirkul asghar saja Rasul khawatir.
kepada umatnya, apalagi syirkul akbar. Maka kita harus lebih khawatir juga kepada syirik akbar, perbuatan syirik akbar. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini hadis ini menunjukkan wajibnya untuk ikhlas di dalam beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini menunjukkan wajibnya kita untuk ikhlas, mengikhlaskan niat gitu. Untuk Allah Subhanahu wa taala kalimatnya. Mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Ya, di mana seseorang kalau beribadah itu maksudnya ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin pujian dari manusia, ingin sanjungan dari manusia, atau ingin sesuatu dari perkara dunia ketika dia beramal soleh. Akan tetapi mengikhlaskan, memurnikan niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tatkala seseorang beramal yang didasari karena riya, maka amalnya tersebut batil dan batal pahalanya. Amalnya rusak dan batal pahalanya. Ya, ini jadi diwajibkan kita dalam beramal niatnya ikhlas, ya, tidak ingin pujian, ingin sanjungan orang. Tapi ketika kita sudah berniat ikhlas, tidak ingin pujian, sanjungan, tiba-tiba ada yang memuji, itu adalah kita tidak menginginkannya dan tidak menikmati pujian itu. Itu adalah busyra, kabar gembira yang disegerakan. Tapi tidak boleh kita sering memuji. Kalau ada orang memuji, lempar mukanya dengan tanah, kata Rasulullah. Karena pujian itu menyembelih orang itu. Ada riwayat. Kita jangan terlalu banyak. Boleh saja kita memuji, hanya sebatas sekadarnya saja. Justru dihindari juga. Jangan berlebihan memuji, itu seperti menyembelihnya, katanya. Karena Nabi memerintah kalau ada orang muji-muji dia terlalu berlebihan, lempar mukanya dengan pasir. Maksudnya itu dilarang, jangan begitu. Ya, itu bisa merusak niat. Makanya orang yang ikhlas itu, ada yang mendefinisikan ikhlas, para ulama salaf, antara cacian dan pujian di depannya dia sikapi sama saja. Itu simpelnya. Ketika misalkan dalam beramal ada orang memujinya, biasa saja, hatinya biasa saja, tidak senang berlebihan, ya alhamdulillah sudah. Ketika ada orang yang mencelanya, ketika dia rajin ibadah, rajin ngaji, ada mencelanya juga biasa saja. Maksudnya dia menghadapi pujian dan celaan itu dia menghadapi pujian dan celaan itu di hadapan dia sama saja. Tidak menjadi dia pujian lupa daratan, menjadi sangat senang. Tidak juga cacian menjadi dia putus asa. Lurus saja sudah, maksudnya berlalu saja. Ketika ada yang mencaci, ya sudah, kita tetap istiqomah. Tidak jadi putus asa, berat hati, mundur ke belakang. Ya, ada yang mencaci, ada yang ketika kita baca Quran, kemudian suaranya jelek, ya sudah, kita baca saja, karena bukan untuk orang itu, karena untuk Allah. Itu kan. Ketika ada yang memujinya, suara baca Qurannya bagus sekali, ya alhamdulillah, biasa saja. Enggak sampai senang, enggak sampai berlebihan gitu kan, hatinya menjadi senang sekali, tambah diperbagus lagi. Ya enggak, biasa saja sudah. Jadi antara pujian dan celaan sama saja di hadapannya. Itu orang ikhlas itu begitu menyikapinya, kata sebagian salaf. Ya. Kemudian juga ada tambahan di sini. Ya, ini sama saja sih. Hadis ini menunjukkan apa? Ya, harus takut dan khawatir terhadap syirik, baik syirik kecil, syirik besar. Yang kedua, riya syirkun, bahasanya riya itu termasuk syirik. Dan
golongan atau termasuk macam syirik asghar atau khafi. Ya. Ya, sebutkan riya, sudah sebutkan definisi simpelnya, di mana seseorang itu menampakkan amalnya, ketaatan di depan manusia yang tujuannya ingin manusia tersebut memujinya dan menyanjungnya. Itu simpelnya. Ya. Jadi seorang yang menampakkan ketaatan di depan manusia dan akhirnya menginginkan dari manusia tersebut, dari orang lain itu pujian dan sanjungan. Ya, yang ketiga di sini riya termasuk syirkul khafi, yang tersembunyi karena di dalam hati, di mana manusia tidak mengetahui tentang riya itu. Ya. Akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahuinya, karena ini urusannya dengan hati. Ya, urusannya dengan hati. Kalau pelakunya bisa jadi merasakan dia. Maksudnya orang lain itu enggak tahu dia ini orang ini ketika sholat riya, ketika puasa riya, enggak tahu, karena ini urusan dia dengan Allah. Karena di dalam hati. Kalau syirkul zahir ini nampak, orang tahu, seperti orang pergi ke kuburan, dia berdoa memohon, meminta-minta. Ini kelihatan nampak. Ini syirkul zahir. Dan orang sujud kepada penguasa atau pada raja dengan niat untuk menyembah atau sujud kepada seseorang, itu udah syirik zahir, kelihatan. Gitu ya. Tapi kalau syirkul khafi ini urusannya dalam hati, sum'ah, riya, ya, dalam hati. Allah alam. Sampai sini ya kita. Nah, udah malam. Oh iya, sudah. Ada pertanyaan mungkin sama siapa? Bagaimana dengan kaitan hadis yang mengatakan bahwa setan sudah bosan mengganggu di Jazirah Arab, ya, tetapi dia mengganggu dengan istilahnya duniawi. Jadi dia sudah mengganggu, memalingkan dari kesyirikan, tapi dia mengganggu daripada dunia. Yang hadis setan sudah. Oh, setan sudah putus asa untuk menggelincirkan bangsa Arab, ya orang Arab di sini khususnya ya. Tidak bisa menggelincirkan dalam kesyirikan, gitu. Tidak bisa mengajak orang Islam, orang Arab khususnya yang udah yang agama Islam itu berbuat syirik. Tapi redaksinya Allah alam apakah tadi apa masalah dunia ya? Iya. Tapi yang saya tahu itu tahrish bainan nas ya, permusuhan. Jadi kalau iblis itu dia udah putus asa kalau mau menjurumuskan orang Arab dalam perbuatan syirik, putus asa. Sudah enggak bisa. Karena sudah negeri tauhid, khususnya kan Mekah, Madinah, Khalid ya. Tetapi tidak putus asa dalam masalah yang lain, yaitu menyebarkan perpecahan dan permusuhan di antara mereka. Itu yang saya baca. Tapi mungkin ada lagi riwayat lain yang dengan dunia saya belum mendapatkan. Ada hadisnya Pak, mungkin nanti dicari dalam masalah dunia tambahannya. Kalau yang saya pernah baca adalah menebarkan perpecahan dan permusuhan di Jazirah Arab atau di antara orang-orang Arab. Karena disebutkan Arab di sini karena ya kekhususan Islam ya, maksudnya waktu itu masih di daerah Jazirah Arab sudah tersebar. Maksudnya kalangan kaum muslimin. Jadi kalau perbuatan syirik ya, untuk menjatuhkan perbuatan syirik, iblis sudah putus asa, tapi untuk perpecahan itu akan terjadi, adu domba perpecahan yang lainnya. Nah, apakah hadis tersebut orang Islam tidak akan jatuh ke dalam syirik? Ini hadis perlu dirinci. Saya pernah bacanya, tapi keterangan para ulama ada. Ini perlu dilihat ya. Allahu a'lam, nanti dilihat lagi. Apakah tidak terjadi kesyirikan, tapi nyatanya setelah generasi beberapa kurun waktu terjadi kesyirikan di zamannya
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya ada pembaharuan dakwah dimulai karena terjadi kesyirikan di Jazirah Arab waktu itu. Ini apakah hadis ini gimana korelasinya, maksudnya hubungannya ya, maksudnya ketika kejadian di negeri Arab waktu itu, apakah betul-betul tidak akan terjadi ya, apakah ya terjadi kesyirikan kembali. Allahu a'lam. Hadis ini keterangan ya. Apakah ada syirik asghar selain riya dan sum'ah? Iya, syirik asghar banyak Ibu ya. Ini diantaranya syirik asghar itu riya dan sum'ah. Dan ini yang paling berbahaya. Syirik kecil itu diantaranya, contohnya ucapan apa? Laulallah wa fulan. Ya, jika seandainya bukan karena Allah dan si fulan, pakai wa. Ya, kalau kita bahasa kita kan nggak mungkin pakai laulallah ya atau laula fulan, nggak mungkin. Tapi kata kita misalkan begini, karena si fulan, karena ya saya selamat karena Allah dan si fulan, dan karena si fulan. Ini syirkul asghar. Kalimatnya salah. Ya, harusnya saya alhamdulillah selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah. Kemudian, ini kata tasumma, kemudian si fulan itu ada, kemudian menolong saya. Jangan pakai kata dan, karena dan itu menyetarakan, buat tandingan. Tapi dengan summa ini berarti setelahnya di bawah. Berarti yang utama adalah Allah menyelamatkan, kemudian ya lewat perantaranya si fulan. Sama ketika kita juga sehat, ketika sakit minum obat, ya alhamdulillah Allah menyembuhkan. Jangan berat-berat menyembuhkan. Ketika sehat ya alhamdulillah, alhamdulillah walafiat, Allah berikan kesembuhan. Kenapa berat? Kalau malah yang salahnya alhamdulillah, udah alhamdulillah saya minum obat ini sembuh. Sudah alhamdulillah minum obat ini sembuh gitu kan. Alhamdulillah di depannya, tapi yang bagus alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah. Kemudian gitu, atau ya saya ke dokter kemudian diberi resep obat ini. Nah, ini mungkin sebabnya dari ini. Nah, gitu kan, ini sebabnya dari ini. Kalau orang mengatakan saya sembuh dengan obat ini, kalau hatinya masih menggantung kepada Allah, dia ucapannya dia sembuhkan oleh obat, ini jatuh syirik kecil. Tapi kalau hatinya tidak ada sama sekali tidak sama sekali bergantung pada Allah gitu ya. Hatinya dia menganggap hatinya, lisannya ini sudah yang menyembuhkan obat, ini syirkul akbar. Itu syirkul akbar, karena orang muslim pasti dalam hatinya saya sembuh itu karena Allah, tapi karena lisannya ini dia ngucapin saya sembuh karena minum obat ini. Nah, ini salah ucapan itu. Itu bisa jatuh syirik kecil. Nah, makanya kan itu harus hati-hati, karena orang bisa jatuh ke neraka gara-gara salah ucapan. Ya, sebuah hadis kan ada orang yang mengucapkan suatu kata-kata yang dianggapnya remeh oleh dia, ternyata itu besar di hadapan Allah sehingga menjungkir balikan di dalam neraka. Ada juga sebaliknya orang-orang yang mengatakan perkataan baik yang dianggapnya ringan, tetapi di hadapan Allah itu besar sehingga memasukkan dia ke dalam surga. Kata-kata ringan, nasihat, tulisan di WhatsApp atau tetapi menyentuh hatinya, bertobat, itu jadi amal soleh kan? Itu masuk ke dalam surga, menuntun masuk surga. Ada tadi yang dia salah ucap, itu bisa menjungkir balikan dalam neraka. Ya, jadi bentuk syirik kecil itu banyak Ibu, seperti apa? Seperti pakai cincin ya, pakai gelang-gelang untuk penyembuhan, atau bukan untuk penyembuhan juga, atau untuk tolak bala. Iya, untuk tolak bala. Pakai benang anak itu, kayak kalung, pakai cincin dari benang. Kalau dulu benang ya, sekarang mungkin dari kuningan atau jadi emas, tapi tujuannya untuk menolak bala, atau dari batu ali, akik gitu ya, batu akik. Itu syirkul asghar.
Itu syirkul asghar. Ya, nanti mungkin dibahas tentang ini ada syirkul asghar. Itu sebagian ya. Jadi bukan hanya riya dan sum'ah. Jika riya saat melakukan sholat fardu, pahala terhapus, namun apakah kewajiban sudah gugur, sudah terpenuhi? Ya. Jadi kalau orang ketika sholat itu riya, ya, maka gugurlah pahalanya. Apakah harus diulang? Ini nggak bisa, nggak boleh diulang. Bahkan diulang lebih dosa lagi. Makanya ketika dia sholat itu harus mujahadah. Awalnya karena Allah, di tengah-tengah riya ditolak tuh riyanya. Nanti kan ada pembagian begini kan, sampai rinci ya soal saya dalam kitab Tauhid kalau mufid. Kalau orang di awalnya itu ikhlas, tiba-tiba di tengahnya dia berbuat riya. Ya. Kalau dia itu menikmati riyanya, dibiarin dia itu terus sampai akhir. Maka itu apa? Yang awalnya yang ikhlas itu dinilai, tapi yang dari tengah sampai akhir itu gugur. Jadi nggak sempurna akhirnya gitu. Kalau dari awalnya sudah riya, tiba-tiba sholat itu sudah riya sampai terakhir, sudah itu dihapus amalnya, pahalanya maksudnya terhapus pahalanya sudah. Kalau ada orang dari awalnya ikhlas gitu, tengah-tengahnya riya, kemudian dilawan. Tadi yang pertama kan dinikmati sudah, dibiarin saja sudah, riya dibiarin sampai. Tapi ini ketika awalnya ikhlas, di tengah-tengah datang, kemudian dilawan, mujahadah. Dilawan, maksudnya dalam hati kita tetap ini karena Allah, lillahi ta'ala. Dihilangkan niat-niat yang ingin riya itu dihilangkan gitu. Jadi ada mujahadah lah, bersungguh-sungguh untuk melawannya. Terus meskipun ada lagi terus sampai terakhir, maka dia dinilai sempurna, maksudnya tidak terkena dosa riya. Nah, jadi gini Bu ya. Jadi kalau awalnya dia ikhlas tiba-tiba ada riya, itu dilawan Bu. Mujahadah terus dilawan. Jangan dinikmati. Jangan dinikmati ketika dia beribadah ya. Begitu. Bagaimana cara bertobat dari riya agar tidak terkena ancaman azab? Ya, bertobat dari riya ya dia banyak melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha untuk ikhlas dalam setiap amal lillahi taala. Kemudian juga banyak menyembunyikan amalan sunnah. Ya, itu bertobatnya, menyembunyikan amalan sunnah, kemudian ikhlaskan dalam setiap amal, kemudian banyak istighfar. Ya, itu untuk bertobat dari riya. Jadi riya seperti dosa besar. Ketika dia bertobat, ya diterima tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti kalau dia bertobat akan dikembalikan lagi pahala-pahala yang sudah terdahulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seseorang bersedekah dengan ikhlas, namun kerabatnya membanggakan hal tersebut ke orang-orang sehingga orang yang bersedekah itu takut menjadi riya. Bagaimana bersikap kepada kerabat tersebut? Ya, kita juga jangan menilai ya, maksudnya bisa jadi membanggakan di sana itu dia tahadus bin nikmah, bisa jadi gitu kan. Dia lagi menyebutkan nikmat Allah, dia bisa bersedekah. Karena gini kan, kita nggak bisa melihat menilai orang ketika dia sudah bersedekah kemudian dia mengatakan, saya sudah bersedekah di bulan, ini orang ini riya kayaknya. Enggak, bisa jadi dia lagi menceritakan nikmat, bisa beramal soleh. Alhamdulillah saya sudah bisa menyumbang sekian dan sekian, gitu kan? Kita nggak bisa menilai orang ini membanggakan atau orang ini riya atau enggak. Mungkin kita husnuzon, tapi bagi kita itu harus hati-hati. Apa sih tujuannya kita misalkan menyebutkan itu? Kalau ingin harus menyebutkan, jangan sebutkan nilai dan jenis sedekahnya. Kita alhamdulillah ya, kalau dipaksa untuk menyebutkan misalkan, maka kita sebutkan ya, kita sudah membantu di masjid fulan dan fulan, kita sebutkan nominalnya, nggak usah gitu ya. Tapi kita tidak boleh menilai ketika ada orang yang menyebutkan sedekah
orang ini mungkin membanggakan atau riya, enggak bisa juga. Ya, tetap aja kita bersikap baik kepada kerabat kita, dan kalau bisa ya kita sedikit ngasih nasihat gitu supaya ya lebih bagus, mungkin jangan terlalu diomong-omongin gitu ya. Itu meskipun kita tidak menilainya dia berbuat riya enggak, tapi untuk kehati-hatian. Jangan sampai setan membawa terus, akhirnya awalnya ingin tahadus bin nikmah menjadi riya, misalkan gitu. Tapi kita jangan pernah menyikapi seseorang yang menampakkan amal sunnah atau juga ketika menyebut-nyebut amalnya dia berbuat riya, enggak. Atau ada orang memperbagus bacaan Qur'annya dia berbuat, enggak, karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan hati. Ya, tidak bisa kita menilainya secara zahir. Enggak, ya. Jadi ya kita hanya sikap kita nasihati saja, jangan terus diungkit-ungkit gitu. Terlalu dibicarakan terus. Sudah satu kali dikasih tahu kan namanya informasi sudah. Contohnya juga kan boleh seorang awalnya disembunyikan amal nih, dengan tujuannya supaya dijadikan contoh seperti guru kepada muridnya atau ayah kepada anaknya. Contohnya ayahnya sholat qiyamul lailnya itu gak ada yang tahu di malam hari, tapi dia harus kepada anak atau istrinya misalnya dikasih tahu, ayah itu suka bangun jam 3 sholat qiyamul lail. Nah tujuannya bukan riya, tapi supaya anak itu mencontoh ayahnya. Nah itu diperbolehkan. Jadi menyebutkan amalan yang awalnya itu tersembunyi, kemudian akhirnya diberitakan, dan tujuannya supaya orang yang mendengarnya itu mencontohnya dan mengikutinya, sehingga ketika anaknya nurut mengikuti ayahnya, maka ayahnya mendapat pahala dari amalan anaknya tersebut. Ya, atau seorang guru, ya, seorang ustadz atau seorang guru, dia menyebutkan bahwasanya dia sholat ini dan itu, dia puasa ini dan itu. Awalnya nggak tahu murid-muridnya, tapi dia tahu tujuannya supaya muridnya mencontoh gurunya. Hal itu hal yang baik, kerjakan oleh kalian. Nah, maka itu tidak mengapa dan itu diperbolehkan, bukan bagian daripada riya atau sum'ah. Ya, ini ada ada istisna, pengecualian. Ya, Allah alam bissawab. Ya. Ustaz dulu, Ustaz pernah bilang melakukan suatu amalan karena orang itu syirik, dan meninggalkan amalan karena orang itu riya. Yeah. Yang pertama jelas Ustaz, cuma yang pernyataan kedua itu contohnya gimana Ustaz? Meninggalkan amalan karena orang riya. Itu perkataan Abdullah bin Mubarak. Ya. Ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan demikian. Ya, itu memang perlu dirinci, dilihat penjelasan. Jadi orang yang melakukan satu amalan karena manusia itu jatuh dalam syirik. Jatuh dalam syirik ya, ketika dia motivasinya dia untuk sholat karena ingin dilihat orang, itu udah jatuh syirik asghar. Ya, karena keinginannya adalah bukan ikhlas karena Allah. Ketika dia tidak jadi melakukan suatu amalan, maka dia jatuh ke dalam riya. Ya, dia melakukan amal karena manusia itu syirik, dan ketika dia tidak melakukan amal karena manusia juga jatuh ke dalam riya. Contohnya apa? Seperti orang mau sholat di masjid, ya, misalkan dia, saya nggak jadi karena ada si fulan, takutnya saya sholat, si fulan melihat saya, akhirnya dia nggak jadi sholat. Berarti apa? Berarti ini jatuh ke dalam riya. Apa? Dia dasarnya takut dilihat orang. Kemudian juga ketika dia baca Quran, kemudian akhirnya dibatalkan baca Qurannya karena ada si fulan yang melihatnya. Maka dasarnya kita bukan karena Allah, karena dilihat oleh si fulan. Jatuh ke dalam riya juga.
Tapi mungkin dia tidak jadi beramal karena takut riya sebetulnya mungkin Ustaz enggak. Dia oh kalau si fulan ini kan orangnya suka muji-muji gitu loh. Iya. Takut dipuji-puji terus takut kita jadi riya, terus jadi dia nggak jadi beramal itu. Iya, jadi perkataan itu jadi jangan ini ya kesimpulan, jangan sampai kita menggugurkan atau menggugurkan sesuatu atau membatalkan amal karena manusia. Itu kesimpulannya. Jangan kita sekali-kali menggugurkan sesuatu atau juga membatalkan amal soleh karena seseorang. Ya, karena kita mau bersedekah, tiba-tiba ada si fulan dan si fulan, nggak jadi. Jangan begitu. Sedekah saja, kan? Dan tetap menjaga hati. Kita mau menuntut ilmu syar'i, karena ada si fulan, nggak jadi. Ya lakukan amal soleh dan tetap menjaga hati. Contohnya begini kan, ketika dia sholat misalkan, ya ada mertua, takutnya nanti ini dan itu, akhirnya nggak jadi dia sholatnya. Nah ini tidak benar. Ya sholat saja, teruskan dan tetap menjaga hati. Misalkan demikian, takutnya nanti timbul riya, itu juga salah prestasi itu. Jadi teruskan amal dan tetap menjaga hati. Jadi janganlah kita menggugurkan dan membatalkan suatu amal soleh karena seseorang. Ketika kita membatalkan itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melakukan juga harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah a'lam bishawab. Ini perlu kita lihat keterangan para ulama yang lebih Allah a'lam bishawab. Iya, sampai di sini cukupkan. Ya. Ya, mohon kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.